Halo semua, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat aja. Lagi masa pandemi, tetap di rumah. Oke, apa yang udah di gua? Ini adalah ini dia. Oke, jadi gua hari ini mau review Vespa Super, sekalian ngasih tahu gimana awalan Vespa Super sampai stop di tahun 79 ya, awal 80 gitu. Jadi Vespa Super itu ada dulu tahun 1965, 66 sampai 68. Nah, itu ada itu Vespa Super PVC. Itu kalau kita lihat sekarang yang lampunya bulat. Ya, yang lampunya kepalanya bulat. Nih, batok kepalanya bulat. Nah, kalau setelah itu dia mulai 70 tuh masih ada yang bulat, tapi setelahnya itu ganti pala dia jadi kayak gini. Tetapi speedometer belum yang kayak gini nih. Belum yang kayak gini. Masih yang lebar, kayak punya gua. Itu kan punya gua tahun 74. Nah, kayak gitu. Terus 75 berubah. Speedonya jadi yang kecil gini. Nih, ini tandanya udah di atas 74 pokoknya kalau speedo. Nah, temen gua punya ini kan tahun 76. Terusnya sampai tahun 79. Tapi ini tetap, ini kruk as masih kecil. Yang udah gede itu super tahun 78. Sama kayak gini. Tapi kruk asnya gede. Dia udah kayak punya PX, punya Sprint, ya kan. Nah, ini motor temen gue juga baru di restore. Warnanya nih biru apa ya, kayak biru laut gitu, kayak biru telur asin, tapi nggak biru telur asin tuh. Bingung gue gimana bilangnya ya. Terus jadi dulu beli itu juga, tapi nggak separah punya gue ya. Ini dulu beli, gue inget banget, kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Terus kondisinya pajak mati bla. Sekarang udah jadi kayak gini nih, udah kayak tadi ya di video awalan tadi, jadi sebagus ini. Dan ini catnya dia solid pakainya. Nah, ini sebenarnya yang bagus itu menurut gue sih cat yang solid gini ya. Soalnya apa namanya, karena emang zaman dulu tuh yang asli tuh catnya solid. Jadi gue sekarang tuh kayak ngeliat motor gue metalik tuh ada gimana gitu, pengen balikin ke aslinya. Jadi gue agak nyesel gitu cat warna metalik. Padahal tuh gak kenapa-napa sebenarnya, karena gue ngeliat motor ini gitu. Terus ya ini perintilan punya lokalan. Kita lihat ya. Terus perbedaan lagi, jadi kalian jangan sampai ketukar sama Vespa Sprint ya, yang pakai ring 10. Dan ini temen gue juga udah pakai ring 10. Jadi Vespa Super saya ring 8. Terus ntar jadi di sebelah kiri itu ada kisi kipas. Kalau Vespa Super itu cuma ada 5 garisnya, sedangkan Sprint ada 6. Nah itu beda ya. Terus aslinya itu Vespa Super mesinnya beda jelas. Jadi kalau Vespa Super itu cuman apa namanya 2 lubang bloknya. Jadi kalau Vespa Super itu lubang di bloknya itu cuma ada 2. Jadi itu makanya performanya ya gak cepet, gak semantep Vespa Sprint gitu yang ada 3 lubang. Jadi emang Vespa Super itu dulu lebih ekonomis ya bilangnya. Emang ada ringnya lebih kecil, emang lebih murah gitu. Jadi lanjut ada Vespa PBB ya. Ya mudah-mudahan juga Vespa Super harganya bisa kayak PBB gitu. Udah kepala 3 ya paling murah rata-rata sekarang. Sekarang Vespa lagi naik banget harganya, makin naik terus sih. Dari gua kira-kira beli 5 tahun yang lalu juga udah naik terus sampai sekarang. Tapi ini kayaknya blok punya temen gua udah ganti, nggak blok lubang 2 lagi. Soalnya ini larinya enak banget. Ini jauh ya geng dibanding punya gua. Mesinnya ya lebih sehat, karena mungkin restore bener-bener bagus. Soalnya punya gua itu apa ya, jadi wah bahannya tuh lebih parah jadi kayak gue nge-restore tuh lebih butuh kesabaran. Ntar lah inilah apalah. Soalnya punya gue itu apa namanya rangka sebelahnya yang ada nomor angka udah beda punya gue. Sedangkan ini waktu itu dapat masih lumayan banget, lebih mending. Tapi lihat nih, lari enak banget nih. Mantap. Dan remnya ada, untungnya dari punya gue. Ini lebih gimana? Lebih padat gitu kompresinya.
mungkin jangan ketukar Vespa apa namanya Sprint, Super, sama Super tapi palanya bulat tapi dia bilang VBC. Lihat tahunnya, kalau tahunnya udah 73 itu bukan VBC, tuker palanya. Mungkin bisa aja VBC, cuman yang asli itu tahun 66. Soalnya yang tahun 66 sama yang ini harganya bisa beda 20 juta, 10 juta sampai 20 juta. Makanya gua dulu juga kayak gue kira kan dulu Vespa PX gua PS, orang-orang pada bilang itu Vespa PS, padahal itu PX. Tapi bukan MK1, jadi rata-rata harusnya yang Vespa PX gak ada sen itu harusnya MK1 kan. Nomor angkanya cuma 4 digit. Sampai ada orang mau nuker sama Super, dia mau nambah 3.500.000 waktu itu gua. Sedangkan waktu itu motor gua juga masih warna hitam, masih jelek banget. Nah itulah makanya jangan sampai ketuker. Pokoknya Vespa mirip-mirip tapi banyak perbedaannya gitu. Ini kayak gini ya. Ini kita mau lihat motor temen gua. Ini cakep tapi sebelumnya kotak. Ini enak banget, paket banget. Oke, kita berhenti sini. Tuh, masih enak tombolnya. Kita mau lihat. Nah, ini teman gua menambah keamanan, dia nambah kunci di sini. Jadi enak, kita ada kunci kontak, terus kunci stang. Soalnya punya gua apa kunci stang, jadi tinggal dibolongin sih kuncinya. Terus mesin standaran ya, nggak usah dibuka, jadi gampang. Knalpot custom. Terus, nah ini ring udah pakai ring 10, keren ya. Nah ini spakbornya punya Sprint ya. Nah kalau bedanya, jadi kalau Super spakbornya lebih kecil dari ini nih, lebih ramping nih, nggak sampai bawah ini. Kayak punya gua tuh spakbor Super. Nomor hidup, terus apa lagi ya? Dan ini beda banget ya. Ini rapi, karet-karetnya nggak punya gua. Nah terus ada lagi nih, kalau misalnya apa namanya, lihat yang lampu kayak gini, itu Vespa Super. Tapi kalau lihat yang lampu panjang, itu bisa Super bisa Sprint. Jadi kalau Sprint yang muda, kalau Super yang udah akhir-akhir, lampunya tuh udah nggak yang kayak gini, udah kayak yang Sprint. Jadi temen itu jok custom. Ini hand grip lokal ya, kayak gini. Ini catnya solid ya, jadi solid ya, jadi ini catnya solid ya warnanya, bukan metalik. Yang bener tuh jadi kalau warna Vespa yang bawaan kayak gini ya teman-teman semua. Dan kalau misalnya apa namanya, ini kalau kita bawa, kalau pakai ring, nah dan kenapa sebenarnya sih menurut gua kalau udah pakai harian harusnya sih diganti ring 10 ya. Soalnya kalau misalnya kayak kena lubang gitu, ya jadi menurut gua kalau misalnya udah apa namanya pakai ring 10 itu udah aman ya, jadi enak, kita nggak begitu was-was kayak kalau pakai ring 8 kalau masuk lubang lebih kejeblos. Ini velg standar, menurut gua paling bener tuh pakai velg kayak gini ya. Kalau misalnya emang belum pas buat beli yang ke tubeless, soalnya yang ini tuh lebih aman sebenarnya, dia besi. Kalau yang kayak apa ya, merek ada tuh merek India tuh, gue lupa yang bentuknya rada itu gue pakai ini PX gue rada bautnya rada susah nyarinya. Jadi kalau misalnya mau ganti pelek, yang tubeless, ada tuh mereknya bagus, G-Scooter itu sekalian atau SIP sekalian, jadi nggak tanggung gitu. Jangan yang tubeless-tubelessan 300.000 500.000 tuh menurut gue tanggung. Kalau misalnya masih mau beli itu, menurut gue beli yang ini aja, yang masih non tubeless, yang masih dipisah. Oke, kita jalan lagi. Masih ini enak, ada kuncinya. So, kita mau tes larinya ya. Stok banget nih. Adem kenapa tuh? Garing. Ya, dibanding motor gua, masalah mesin kayak jauh ini ya. Tuh.
Ini kayak ngisi terus enak. Mana standar dong Scorpio gue. Knalpot ini apa custom. Kita muter dulu. Ya Vespa tuh biasanya di gigi 4 ya baru ngamuk dikit. Soalnya gigi 4-nya berasa kayaknya nggak habis-habis. Yang ini tenaganya ada banget. Jadi kalian punya budget kira-kira berapa ya? 8 juta, 10 juta udah bisa dapat. Biasanya orang jual kondisi rapi Vespa Super udah dapat biasanya. Tapi balik lagi sekarang Vespa harganya lagi gimana ya? Lagi digoreng-goreng, banyak banget yang pakai Vespa kan sekarang, kayak Dan Dimas juga baru beli tuh Vespa eksklusif. Jadi harganya ya wallahualam. Tuh, beda banget ya, enak banget garing. Gigi 3 loh tadi. Jadi asik ya kesana, jadi kayak apa namanya, enggak kenceng banget enggak, cuman aman-aman aja gitu, enak. Terus suaranya juga enak, halus. Ini gue salut sama Langsam sih. Langsam tadi kayak dinyalain gitu, breng sekali, udah dilepas tuh gak usah digas-gas, aman terus tuh. Deng gak mati-mati. Lampu LED keren. Jadi doain semoga Vespa Super gue bisa lah dicat sampai kayak gini warnanya. Gue juga pengen balikin ke aslinya aja. Mungkin gue di Vespa Super juga nggak bakal main-mainin mesin. Nanti gue juga akan berencana Vespa PX gue jadikan gimana kayak dulu lah. Jadi dulu gue pengennya tuh Vespa PX gue kayak buat kebut-kebutan gitu. Tapi kalau yang Super enggak, jadi itu niat gue. Jadi ya pasti buat kalian yang mau beli Vespa Super jangan sampai ketukar sama Sprint. Dan ya yang pasti kalian kalau mau beli Vespa Super jangan sampai ketukar sama Vespa Sprint. Dan lihat tahun pembuatannya, itu menurut gue yang bisa kita lumayan rinci tebaknya ini Vespa apa gitu, supaya kita nggak dibohongin orang atau gimana. Soalnya banyak kayak sprint Veloce, sprint biasa, sprint S tuh banyak. Jadi takutnya jangan sampai ketipu gitu. Oke, sekian dulu vlog gue tentang Vespa Super. Dadah.